hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. Kemudian yang ketiga, keduanya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. Yang keempat, keduanya mempunyai metode dan sistem. Yang kelima, keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya, timbul dari hasrat manusia atau objektivitas akan pengetahuan yang lebih mendasar. Selanjutnya, perbedaan antara filsafat dengan filsafat ilmu. Adapun perbedaannya, yang pertama, objek material filsafat itu bersifat universal, yaitu segala sesuatu yang ada, sedangkan material ilmu itu bersifat khusus dan empiris. Artinya, ilmu hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan terkotak-kotak, sedangkan kajian filsafat tidak terkotak-kotak dalam disiplin ilmu. Yang kedua, objek formal filsafat itu bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada secara luas, mendalam, dan mendasar. Sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Di samping itu, objek formal ilmu itu bersifat teknik, yang berarti bahwa cara ide-ide manusia itu mengadakan penyatuan diri dengan realita. Yang ketiga, filsafat dilaksanakan dengan suatu suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawasan. Sedangkan ilmu haruslah diadakan riset lewat pendekatan trial dan error. Oleh karena itu, nilai ilmu terletak pada kegunaan pragmatis, sedangkan kegunaan filsafat timbul dari nilainya. Yang keempat, filsafat memuat pernyataan lebih jauh dan mendalam berdasarkan pada pengalaman realitas sehari-hari. Sedangkan ilmu bersifat diskursif, yaitu menguraikan secara logis yang dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. Yang terakhir, filsafat memberikan penjelasan yang terakhir, yang mutlak dan mendalam sampai mendasar, atau primary cause. Sedangkan ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam, yang lebih dekat, yang sekunder atau secondary cause. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan, dipersilahkan. Atau mungkin ada penjelasan tambahan dari dosen pengampu sebagai pelurusan dari materi yang kami sampaikan. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ditambahkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa metode ya, banyak sekali itu. Bisa dikasih contoh nggak? Metode fenomenologis, terus metode apa yang pertama itu? Kritis. Ya, bisa dijelaskan nggak tadi pemakalah? Soalnya itu kan mungkin belum banyak yang ini ya mendapatkan informasi tentang metode filsafat ilmu. Tapi filsafat secara prinsip memang bukan dari kita. Acuannya adalah dari Yunani kuno. Filosof seperti Aristoteles, ya, Plato, Immanuel Kant gitu ya. Kemudian kita cuma satu punya Kant kan, yaitu Cakrakan doang. Mereka banyak Immanuel Kant gitu. Nah, mereka para filosof yang mencoba ya memberikan tambahan pengayaan tentang ilmu dari perspektif filsafat. Dan tidak ada masalah meskipun mereka bukan dari kita, tapi apa yang disampaikan kita timbang-timbang, kalau sesuai berarti boleh kita jadikan acuan, kalau tidak kan begitu aja. Seperti teknologi, yang sesuai kita terima, yang nggak sesuai ya kita tolak. Seperti budaya. Ya, maka hakikat dari filsafat ilmu memang
menjadikan ilmu itu ada nilainya. Jangan sampai ilmu itu tidak punya nilai. Sekedar ilmu, pengetahuan saja, itulah yang banyak difahami oleh orang sekarang sebetulnya. Ilmu ya ilmu, tidak ada hubungan sama akhlak, tidak ada hubungan sama nilai, tidak ada hubungan sama kebajikan. Maunya filsafat itu kan kebajikan, filsafat itu nilai, gitu. Filsafat itu akhlak. Nah, dengan demikian sesungguhnya filsafat itu menekankan sisi yang positif dari ilmu, agar ilmu tidak bebas nilai. Kalau bebas nilai kan bisa menjadi ya apa namanya ateisme, gitu. Nilai itu ilmu tapi bebas nilai, atau jadi liberalisme, menghalalkan segala cara gitu ya. Nah, maka filsafat ini memang salah satu ilmu yang bukan dari kita, tapi bagus untuk kita perdalam agar pemahaman terhadap keilmuan kita juga semakin baik. Tadi metodenya mungkin perlu dijelaskan, silakan pemakalah, atau ada yang ingin bertanya, tapi tentang metode tadi itu yang Kalau untuk metode kritis sih di makalah kami itu bersifatnya analisis. Jadi dengan cara kayak bertanya, berdialog itu, kemudian membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak yang akhirnya ditemukan hakikat. Mungkin dari metode ini kayak contohnya kita disuruh berdialog dulu, kemudian membandingkan atau membedakan apa yang udah kita yang udah kita pelajari gitu. Mungkin Kak Salsabila mau nambahin? Boleh bertanya nggak? Boleh, insya Allah kalau bisa jawab dijawab. Berkaitan dengan metode kritis ini, apakah semua analisis itu harus masuk di akal gitu? Apakah Suaranya jauh, Chan. tidak sesuai dengan akal, apakah itu tidak Kecil, Chandra, suaranya. Gitu? Suaranya kecil, Tes, maaf. ada nggak? Nggak ada headset. Tes, ada nggak? Kecil banget ya? Ya udah, deketin aja sampai mentok. Ya, berkaitan dengan metode kritis ini, ketika yang bersifat analisis, apakah ketika suatu analisa itu tidak sesuai dengan dengan akal pikiran kita gitu, apakah itu ditolak gitu? Artinya kritis ini apakah harus selamanya sesuai dengan akal gitu, apa ya, sesuai dengan akal yang harus diterima gitu? Paham nggak pertanyaannya? Halo, tes, ada nggak suara? Kedengeran nggak sih? Kedengeran. Tapi terpaham ya? Bisa.
Sudah jelas teman-teman tadi disampaikan oleh pemakalah. Ada yang masih ditanyakan lagi? Persiapannya untuk pemateri kan penyelenggaraan haji bagaimana? Bulan apa itu? Haji September. Kita pengen nanya dikit Ustaz. Haji Juli Agustus. Juli Agustus. Juli sekarang ya. Idul Fitri Mei. Berarti September udah selesai haji ya. Berarti kita Tolong. udah aman kok. September udah aman. Saya nggak dengar kayaknya. Asal man, kedengeran nggak? ya jelas. Silakan disampaikan. Ya, pengen nanya Ustadz. Cuma agak takut-takut ini mau nanyanya ini. Silakan. Nanti yang lain bisa menjawab ya. Ya tadi saya ingin menanyakan tadi ada satu metode dialektika ya yang dipelopori tadi oleh Hegel dan Marx gitu. Itu berdasarkan yang saya tahu itu kan dari teori ini penganutnya malah jadi satanisme itu. Jadi Marx-nya mungkin yang dimaksud kemungkinan Karl Marx ya. Jadi golongan Marxis juga dari Hegel yang pernah saya baca. Jadi orang kalau baca itu jadi satanis gitu. Nah itu kira-kira metode dialektika itu seperti apa gitu yang sehingga ketika orang belajar malah jadi satanis gitu. Ini itu ya Ustaz. Makasih. Tapi wilayah Ya. Silakan pemakalah itu yang merujuk tadi. Kan yang merujuk ke mereka kan pemakalah. Memang ada dua yang berat di filsafat itu. Mungkin yang lain akan ketemu ya. Ada mereka yang sebetulnya bukan alumni filsafat sih. Ya, tapi tidak juga terpengaruh oleh filsafat. Cuman diduga filsafat itu mengarahkan kepada itu. Diduga saja. Sama saja dengan teknologi ini sekarang, misalnya YouTube gitu ya. Kan diduga YouTube itu merusak pikiran orang, diduga. Tapi ada yang terbaguskan dengan YouTube, termudahkan dengan teknologi. Karena kalau kita langsung mengatakan YouTube itu tidak boleh, langsung mengatakan filsafat ya itu tidak boleh, itu juga kita menafikan seluruhnya. Karena bisa jadi ada sedikit ya celah kebaikannya. Tentu ya beberapa tadi alumni ya dikatakan alumnus dari pemikiran dialektik. Dialektik kan maksudnya mantik ya kalau di kita mantik ya, yaitu kemampuan berargumentasi ya, kemampuan untuk mengolah kata ya, ada hal-hal yang sifatnya metafisik ya, dan lain sebagainya ya. Kalau mereka ya Hagen dan Marx itu kan tidak ada yang namanya metafisik, yang adanya semuanya logik. Kalau tidak logik tidak diterima. Nah kita kan tidak begitu. Ada hal yang logik diterima, tapi ada hal yang non logik juga kita harus terima. Sehingga tadi Pak Kun tidak salah kalau ada penilaian seperti itu karena faktanya ada. Sama dengan sekarang umat Islam ada yang terduga teroris. Kan kita tidak boleh menyimpulkan bahwa teroris itu ya lahir dari Islam atau dilahirkan dari ajaran Islam, kan tidak tepat. Ajaran agama manapun melarang terorisme kan. Tapi faktanya ada umat Islam yang melakukan itu. Nah, faktanya ada yang terbawa oleh aliran Hagenisme, aliran Marxisme sehingga keluar dari real kebaikan dan kebenaran. Ini fakta kan. Tapi tidak boleh fakta itu kemudian menjadi dalih ya, menjadi pembenaran bahwa kalau gitu filsafat jangan diajarkan, filsafat jangan dibaca. Orang yang kuat imannya baca apapun insya Allah tidak ada masalah. Dulu ada kisah ya Ali bin Abi Thalib kan dengan Umar. Jadi Ali itu lagi Umar baca, dikatakan baca Injil atau kitab sebelumnya itu dilarang oleh Nabi. Ya. Tapi ketika Ali membaca tidak dilarang oleh Nabi. Ternyata alasannya Umar itu sudah kuat. Umar itu belum kuat karena baru kan beliau memeluk Islam. Kalau Ali sudah kuat, sejak remaja sudah dibina oleh Nabi. Nah, berarti kan dilihat dari orangnya tuh.
Kita sekarang belajar filsafat itu bukan dalam arti kita setuju dengan aliran-aliran yang menyimpang. Dengan Karl Marx tentu tidak setuju, dengan Hagen tentu tidak setuju. Tapi ada aliran-aliran filsafat lain yang bisa kita terima. Ada mazhab lain yang bisa diterima. Ada metode yang memungkinkan. Makanya tadi kan saya sampaikan metode itu dijabarkan bagus. Mana metode yang bagus dan sesuai dengan kita, mana yang tidak sesuai. Pemakala tidak salah, memang metodenya ada itu. Sama dengan sekarang pemilihan ketua atau pemimpin. Kan ada model demokrasi, dulu model syuro, ada model BA. Nah, sekarang mana yang sesuai itu aja. Ini ada metode A, metode B, metode C. Nah, kira-kira untuk kita yang sesuai mana? Maka tadi makalahnya bagus kalau disempurnakan ya tadi Mbak Salsabila ya yang presentasi. Mbak Ayu ya. Dari 5 metode atau 6 tadi, mana metode yang ada catatan, kita kritisi sisi negatifnya. Ada metode yang sesuai lah, kita kasih catatan. Sehingga dari metode-metode itu, kita kan mempresentasikan bukan sekedar mengutip kemudian menyampaikan. Tapi kalau ada hal-hal yang kita bisa kasih catatan, itu akan lebih bagus. Begitu ya Pak Gun? Ya, makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bagaimana pemateri? Tadi ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan Saudara Chandra atau Saudara Naga Gunadi? Saya mau coba sharing kali ya. Oh, materi ya. Nanti boleh, bisa silakan. diluruskan. Tadi Saudara Chandra bertanya seputar metode kritis ya. Di sini kan menjelaskan keyakinan. Biasanya kalau ketika kita menjelaskan sesuatu yang sudah kita yakin, berarti berlandaskan dengan pengetahuan, ya keilmuan yang kita terima gitu, bukan asal menyampaikan tanpa adanya ilmu maupun pengetahuan. Sedangkan kalau untuk masalah tadi apakah realistis, ya kemudian kita berpikir yang unlogik, di luar logika kita, sejatinya kita kan sebagai seorang muslim, yang tadi disampaikan oleh Bapak, tapi ada waktu di mana kita memang melogikakan suatu pendapat, ada juga yang di luar logika. Namun yang di luar logika itu tentu kita yakini dengan keimanan atau kolbun. Makanya di dalam Al-Quran kan setiap hal-hal ada yang afalat akilun. Ya, kita disuruh berpikir, berarti logika kita diupayakan atau diperintahkan untuk digunakan. Namun untuk masalah yang unlogis, ya seperti keimanan terhadap hal-hal yang gaib, ada keterangan di situ untuk wa yu'minuna bil ghaib, berarti meyakini atau di dalam hati. Jadi sebagai seorang muslim seperti itu. Jadi ada saatnya di mana benar kita menggunakan logika kita, namun ada saatnya juga ya di dalamnya kita upayakan keimanan atau keyakinan di dalam hati. Seperti itu kolbun kita mainnya. Kemudian adapun tadi yang Saudara Naga Gunadi ya, hakikatnya mungkin ya itu ada tahapan yang terlewati gitu. Ketika seseorang melenceng atau keluar yang tadi menurut metode Hegel dan Marx ya. Nah, di situ biasanya bisa jadi karena ada tahapan yang terlewati. Jadi kita sebagai seorang muslim, mungkin pengetahuan kita dari dasar sehingga belum terikat, belum kuat, jadi masih ikut-ikutan dengan sesuatu hal yang baru. Ya, sedangkan kalau tadi dianalogikakan, dicontohkan, seperti halnya kisah Ali bin Abi Thalib serta Khalifah Umar, ya seperti itu. Itu kan intinya landasan. Keduanya landasannya sudah beda, pemahamannya sudah beda. Yang satu lebih mendalam, dan yang satunya mungkin dari pandangan Rasulullah itu belum bagus saatnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Salman atas tambahan materinya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas atau belum dimengerti bisa ditanyakan kepada dosen pengampu, karena sejujurnya kami juga masih belum begitu mengerti mengenai materi ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini berarti penyampaian dari Pak Ustadz Tabik ya? Ya, silakan Ustadz. Kenapa, Mas Salman? Tadi diskusinya sudah selesai, mungkin tambahan dari Antum, Ustadz. Sudah selesai. Ya oke, gini ya. Tadi sedikit saya sampaikan beberapa hal tadi ya. Jadi filsafat itu kan hakikatnya dari Yunani kuno, filosof, dan para filosof itu ya menghendaki kebaikan, menghendaki kearifan lah kalau kita. Karena kalau sebuah ilmu tanpa filsafat kadang-kadang tidak menghendaki kebaikan atau keluar dari kebaikan, kurang bijak. Misalnya terorisme yang terjadi itu kan berarti dia tidak memahami filsafat. Karena dia memahami teks apa adanya, katanya pokoknya itu di ayatnya, hadisnya begitu. Berarti dia tidak membawa atau menanamkan nilai filsafat di dalam hadis, di dalam Al-Quran. Makanya dalam agama ada filsafat syariat. Jadi misalnya kenapa kita sholat? Ada filsafatnya. Kenapa kita berhaji? Itu kan ada logikanya. Tidak semuanya ada logikanya, tapi ketika ada kan bagus. Untuk orang lain jadi paham tentang agama. Coba nggak ada filsafat dalam Islam. Orang Barat misalnya, orang Eropa yang nggak akan kenal. Kalau kita kenapa haji? Karena Al-Qurannya ada Pak. Ya nggak mungkin mereka terima. Kenapa sih kamu berpuasa? Kan Al-Baqarah 183. Ya nggak percaya mereka. Maka dibutuhkan ilmu lain untuk memahamkan kepada yang lain. Karena Islam bukan hanya untuk kita ya teman-teman, tapi juga untuk seluruh dunia, rahmatan lil alamin. Yang kedua, tinggal metode-metode tadi kita butuh penyesuaian. Mana yang tidak sesuai, ya nggak dipakai juga nggak ada masalah. Kan tidak wajib kita menggunakan metodenya seperti sekarang lah. Kalau pakai kereta, pakai genos kan gitu. Kalau pesawat harus antigen. Kalau mobil sendiri nggak pakai apa-apa itu. Nah, gitu kira-kira. Ya, mana yang kita jalankan, ya silakan. Yang tidak tepat, kita punya hak untuk tidak menerima. Toh ini juga bukan kewajiban. Tapi ini bagian dari cara dahulu. Ya. Karena dari Islam juga banyak filosof. Ya. Ibnu Khaldun itu filosof. Al-Ghazali juga demikian. Al-Farabi. Mereka berusaha justru berdebat dengan kalangan filosof yang keluar dari track. Ya. Justru kalau mereka tidak mengenal filosof, bagaimana bisa berdebat? Kayak sekarang nih ada namanya Zakir Naik ya, ada sebelumnya Ahmad Didat. Itu kan dia kalau mungkin kita katakan kenapa sih kamu menghafal buku mereka, kitab mereka. Tapi ternyata banyak orang yang tertarik dengan apa yang mereka pahami dari kitab mereka kan, yaitu tentang tadi ya kristologi. Kita kalau nggak tahu kan nggak bisa mengatakan tapi mereka paham kristologi. Salah nggak? Enggak, karena mereka kan imannya kuat insya Allah. Yang salah itu orang baru. SMP misalnya. SMP lagi. Nggak ke pesantren belajar itu pasti akan keblinger gitu ya. Sama dengan kita belajar sesuatu belum ya punya benteng, maka kita akan terbawa kepada yang tidak baik. Nah, yang terakhir teman-teman, nanti dalam pembelajaran filsafat ilmu memang kita akan menemukan rujukan-rujukan tadi ya yang mungkin menurut kita tidak sesuai. Silakan kita catat ketidaksesuaiannya, itu bagus. Sehingga kita tidak hanya menerima, merujuk, copy paste saja gitu ya. Padahal kita punya hak sebagai seorang mahasiswa kan punya hak ya. Ini tidak sesuai Pak. Apa alasannya ini kan boleh. Karena ini bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak boleh kan ini nggak sesuai, nggak bisa. Tapi ini adalah ilmu dari manusia, produk dari manusia, produk ilmu. Maka kita serahkan kepada kita, ya. Dan ini pentingnya kita diskusi di sini. Ada beberapa hal yang sesuai, beberapa hal yang tidak sesuai. Itulah di situ peran kita untuk bisa melakukan filterisasi, klarifikasi dan sebagainya. Itu saja catatan teman-teman. Terima kasih banyak.
PIKD ini ya Ada lagi? Mau nanya boleh. Mm-mm. Nah, apakah filsafat itu bisa dikatakan ijtihad juga, kan? Apa? Apakah filsafat itu bisa dikatakan ijtihad juga, kan? Oh, jelas. Ijtihad. Semua yang tidak ya tercantum secara langsung di Al-Quran dan hadis itu ijtihad. Termasuk fikih itu banyak ijtihadnya. Hanya bedanya kalau filsafat itu kan rujukannya dalil Al-Quran yang umum, yu'til hikmata may yasha. Hikmah itu gak di antara filsafat. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, maka hikmah itulah salah satu dari filsafat menurut kita. Kita begitu. Maka hikmah pandemi itu kan filsafatnya apa? Kita tidak membaca pandemi ini penyakit saja, tapi di balik pandemi ada apa? Ya, kita lacak. Ya, itu kan kita mendapatkan banyak hikmah, banyak pelajaran. Kan maksudnya begitu. Ya. Sehingga memang ijtihad tidak harus diterima mentah-mentah, tapi juga bijak kalau kita tidak boleh menolak matang-matang. Menerima mentah-mentah juga kurang bagus karena kurang matang. Menerima matang-matang juga ya nggak bagus juga. Yang bagus itu setengah matang. Menerimanya setengah matang, menolaknya setengah matang. Kalau mentah-mentah ya berarti kita harus masak lagi. Kalau menolak matang-matang ya berarti gosong kan gitu. Itu ya Mas Chandra. Luar biasa, dan yang anda bicarakan tadi ini bukan benda berharga, ini bukan barang berharga, ini sangat berharga, dan sangat mungkin ada yang kemudian berminat untuk mengkudeta juga itu, karenanya untuk melatoin aseton ala akikum itu saja. Ada lagi atau selesai teman-teman? Saya ternyata masih rapat juga ini sambil. Ya, sepertinya cukup kali. Baik, insya Allah. Demikian teman-teman, kita kembalikan ke pemakalah untuk menutup sesi sore hari ini. Yang tidak datang siapa aja? Mau di absen? Ini ada 19 orang, Sat. Nanti Dari? ini saya screenshot, nanti dikirim ke antum. Oke, siap ya. Misalnya ada yang tidak saya lihat, yang biasanya ada. Ya. Silakan pemakalah ditutup. Perpanjangan masa kepemimpinan daripada. Iya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman itu saja. Kirain tuh ada apa gitu ya Allah. Makasih ya. Jadinya Terima kasih, Sat. kirain penutup tuh betul-betul penutup ya. Itu betul-betul penutup. Singkat, padat dan ya cepat. Singkat, padat dan cepat. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, mohon maaf ya ini.